Pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara Baru mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan tegas menolak pembangunan Ibu Kota Baru. Din mengatakan akan menggugat UU IKN kepada MK. Tidak hanya itu, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Baru juga dilakukan oleh Walhi bersama sejumlah aktivis aliansi masyarakat Kaltim. Pembuatan UU IKN disinyalir sangat cacat prosedural. Pembangunan mega proyek ini sangat mungkin akan merusak ruang dan lingkungan serta satwa yang ada di Kalimantan Timur. Tidak menutup kemungkinan rumah-rumah adat juga akan tergusur dengan adanya pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara. Sehingga kebijakan pembangunan IKN sangatlah bersifat politik. Seharusnya ada hal yang lebih utama dibandingkan pembangunan proyek IKN, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dilansir dari Gelora.co, pengesahan RUU Ibu Kota Negara atau IKN menjadi UU mendapat sorotan tajam dari tokoh bangsa, Profesor Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai pemindahan IKN di masa pandemi COVID-19 tidak memiliki urgensi apapun. Sebaliknya, keputusan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak, apalagi pemerintah masih dililit utang yang cukup tinggi. Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibu kota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Segera kita gugat UU itu ke MK, tegas Din Syamsuddin kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022. Din menyesalkan apabila demi keputusan yang tidak bijak itu, aset negara di ibu kota Jakarta dijual. Apalagi pembangunan ibu kota baru berpotensi merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki. Maka pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak, pungkasnya. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Kumparan.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat Kaltim menolak pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajam Pasir Utara. Sikap penolakan didasari pertimbangan resiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan ibu kota negara. Sebelum diundang, RUU IKN sendiri dinilai cacat prosedural dan dianggap sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur. Tulisnya dalam keterangan resmi pada Kamis 20 Januari 2022. Mega proyek IKN sendiri berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Pasir serta warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256.000 hektar. Lanjutnya, mereka melihat keputusan pemindahan ibu kota dilakukan secara terburu-buru, sehingga tidak cukup waktu melibatkan masyarakat secara luas. Terlebih, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHK dinilai tidak disusun secara maksimal. Penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif dan tidak transparan. Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS kembali dilakukan dalam pembuatan RUU IKN, tegas mereka. Menurutnya, pemerintah perlu berfokus terlebih dahulu pada pemulihan negara pasca pandemi COVID-19, dibandingkan memberi prioritas pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang sedang mengalami kesulitan. Tandasnya, berikut pernyataan lengkap Koalisi Masyarakat Kaltim. Koalisi Masyarakat Kaltim menolak IKN menyatakan sikap seperti berikut. Yang pertama, rencana pemindahan IKN sama sekali tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan, keselamatan, dan kedaulatan umat, manusia dan non-manusia, dan cenderung dipaksakan sehingga berpotensi mengancam, menghancurkan, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat. Yang kedua,
mendesak kepada pemerintah untuk mencabut dan membatalkan UU IKN karena cacat prosedural dan tidak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini. Yang ketiga, mendesak kepada pemerintah RI untuk menyelesaikan permasalahan krisis yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur, bukan pemindahan ibu kota baru. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan atas ugal-ugalannya DPR RI dan pemerintah dalam penyusunan dan pengesahan RUU IKN pada tanggal 18 Januari 2022.